Selamat datang di acara GKI HI Talks bersama saya Octavianus Winky Setiawan. Ini merupakan acara perdana yang dibuat oleh GKI Harapan Indah sebagai media komunikatif untuk para jemaatnya. Nah, isinya apa aja? Akan ada banyak hal-hal menarik yang dibahas, dari bincang-bincang, diskusi maupun sharing yang kiranya bisa menjadi berkat bagi para jemaat GKI Harapan Indah. Dan sebagai edisi perdana, ini juga harus sebagai tamu kehormatan kita nih untuk mengundang yang udah lama nih. Mungkin para jemaat juga udah tahu kali ya, yang mungkin GKI Harapan Indah itu dari lama sudah berdiri, dibantu, dan mungkin salah satu foundernya juga di GKI Harapan Indah. Untuk itu saya undang Bapak Pendeta Haryanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Winky. Gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Bagaimana kamu? Ya, pagi ini cukup tantangan baru lah Pak, apalagi di edisi perdana. Pasti deg-degan ada Pak, tapi kita berusaha santai aja nih ya Pak ya. Oke. Oke. Nah, sebelum nanti kita akan mengulik lebih jauh nih tentang sharing atau pengalaman Pak Pendeta Haryanto. Menurut Bapak dengan adanya media GKI HI Talks ini, apa sih Pak harapannya Pak? Harapan saya bisa menjangkau seluruh lapisan di jemaat GKI Harapan Indah. Ya. Karena GKI Talk ini merupakan satu hal yang sangat baru di jemaat kita ya. Betul. Dan saya pikir dengan era digitalisasi kita bisa menjangkau akan lebih banyak orang lagi. Nah, sepaham tuh. Berarti memang banyak sekali apalagi memang jemaat GKI Harapan Indah tuh saya dengar tuh udah ribuan yang pasti gitu kan. Dan lapisannya pun banyak. Jadi apalagi di dunia digitalisasi kayak tadi Pak Haryanto bilang, banyak banget tuh sekarang apa-apa semua serba YouTube, serba Instagram gitu ya Pak ya, yang dengan khotbahnya tuh singkat-singkat semua dan memang bisa menjangkau kapanpun dan dimanapun gitu ya Pak ya. Iya, saya pikir ini merupakan sangat tepat sekali di zaman kita mengembangkan pelayanan seperti ini. Betul. Dan memang sudah banyak juga nih ya memang tren-tren yang seperti ini bisa menjangkau hati kita karena kita nggak tahu kan mungkin hari Minggunya ada kesibukan atau mungkin di sela-sela kemacetan ada kesibukan gitu kan, ada macet, daripada menunggu suatu hal yang mungkin kurang begitu efektif. Kita dengan GKI Talks dengan bincang-bincang lebih ringan gitu ya Pak Haryanto ya. Iya. Oke. Nah, untuk mengawali nih Pak acara perdana kita pada hari ini, kita semoga lebih rileks lagi nih Pak. Saya pun jujur ada deg-degan nih memang pagi ini nih, apalagi dengan Pak Haryanto nih sebagai bintang tamu utamanya nih. Nah, yang pertama nih Pak, pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana Pak Haryanto mengawali atau memutuskan menjadi sebagai pendeta Pak? Iya, kalau tentang mengawali sebagai pendeta, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pendeta. Karena bagi saya itu pendeta itu suatu panggilan. Saya dulu bercita-cita bukan menjadi pendeta tetapi menjadi penjahit. Okay. Bukan penjahit keliling bukan. Dan saya dulu pernah punya saudara yang juga belajar jahit. Dia pernah ngomong sama saya, yuk kita menjadi penjahit besar nanti jadi seperti Atam Taylor atau Laksmi Taylor seperti itu. Okay. Pada waktu saya memutuskan untuk berhenti di SMP, kakak saya tidak kasih, nggak boleh, minimal kamu SMA atau SMEA. Okay. Dan itulah sebabnya saya kemudian melanjutkan studi di SMEA dan setelah selesai saya merasakan ada panggilan Tuhan di sana. Oke Pak, kalau begitu berarti semenjak SMEA ini ya Bapak mulai ibaratnya kayak tadi Bapak bilang adalah sebagai panggilan. Mungkin lebih spesifik Pak, mungkin pengalaman pribadi terpanggil sama Tuhan, karena harus diakui nih Pak, sangat banyak dan Tuhan mungkin memanggil anak-anaknya pun dengan berbagai cara. Nah mungkin lewat Pak Haryanto ini panggilan seperti apa sih Pak yang dirasakan waktu SMA itu Pak? Iya,
setelah saya mengalami kehidupan baru tahun 1978 lewat sebuah retreat, saya merasakan beban finance saya semakin bertambah. Saya banyak melayani di berbagai bidang di gereja, tapi saya merasakan untuk membalas kebaikan Tuhan masih kurang begitu. Satu hari tatkala saya mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong di GKI Gloria tahun 79, saya merasa terpanggil dan saya memberanikan diri untuk maju ke depan, menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan memang tidak mudah pada waktu saya mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu tidak mudah. Saya masih di tingkat di kelas 3, kalau nggak salah kelas 3, dan saya kemudian menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan seperti itu. Oke. Ini perbincangannya akan lebih menarik lagi nih Pak Haryanto, karena satu sisi cita-cita awal menjadi as a tailor gitu ya Pak Haryanto. Terus tiba-tiba SMA mendapat panggilan melalui sebuah retreat yang dipimpin oleh Pak Pendeta Stephen. Oh bukan retreat, KKR, rohani di gereja. Ya. Oke, KKR. Nah, setelah ini mungkin lebih spesifik lagi nih Pak Haryanto. Ketika Bapak mendapat panggilan, hal yang pertama Bapak lakukan apa? Langsung ngobrol dengan keluarga kah, atau dengan kakak yang terutama menentang gitu kan, dalam lu jangan keluar dari SMP, lu harus melanjutkan sampai SMA dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, ini hal yang menarik, Winky. Ya. Jadi pada waktu saya sudah memutuskan untuk sekolah teologi, saya minta formulir di gereja karena saya tahu orang tua saya tidak mungkin mendukung. Dan saya minta kepada gereja memberikan dukungan kepada saya, dan saya sudah memberikan surat kepada majelis jemaat GKI Bungur. Namun pada waktu saya pulang, papa saya marahnya luar biasa. Dia tidak tahu kalau saya mau sekolah teologi. Oke. Nah, dia tanya kepada saya, nanti setelah kamu lulus, saya belum lulus tuh ya waktu itu ya. Nah, kamu mau ngapain? Saya bilang sama dia, saya akan kerja dengan teman saya. Ngapain? Kerja apa? Saya bilang jaga toko fotokopi. Karena bagi saya lulus dan saya mau langsung sekolah. Ya, tetapi kan jadi saya hanya sebentar aja saya ngomong begitu kan. Saya belum menceritakan niat saya untuk sekolah teologi ya. Dan papa saya marah luar biasa, dia mengatakan macam-macam ya, sampai dia tulis di kalender besar di rumah, dia tulis sebagai anak laki-laki yang pertama di keluarga miskin, jangan mengikuti kata-kata dari macam-macam bayangan di dunia ini. Ikutilah kata papamu yang di rumah. Dia tulis kalender itu dengan spidol besar. Dia masih ingat ya kata-kata seperti ini, intinya seperti itu. Dia marah dan saya kemudian urung sekolah teologi. Saya bilang sama penginjil atau pembina rohani, saya mengatakan jangan diteruskan ke saat, karena saya masih belum berani begitu. Kemudian saya tunda sekolah dan saya bekerja. Saya kerja di mana? Saya kerja di teh botol Sostro, ya, bukan sebagai pengangkat kerat, bukan. Saya kerja di bagian perusahaan ekspedisi di ada perusahaannya, dari 3 truk engkel sampai 18 truk gandengan di bawah saya. Dan saya sangat dipercaya, sekalipun bos saya, ownernya Pak Suryanto itu, dia duduk di meja saya, dia mengatakan dia mengatakan, Har, you sekolah lagi sampai tamat S1, saya biayain kamu. 2 kali duduk di meja saya, dia ajak saya untuk sekolah, tetapi saya menolak. Ya, saya mengatakan saya lagi dalam pergumulan, dan memang saya sedang bergumul. Sekalipun saya mendapat kedudukan yang lumayan, honor yang lumayan, tetapi hati saya kehilangan damai sejahtera. Itulah sebabnya tahun 81 saya memutuskan meninggalkan pekerjaan. Saya berniat untuk sekolah teologi. Oke, itu berarti sorry Pak, dari 1978 sampai 1981 Bapak full bekerja? 7981 ya. 79 full bekerja. Tidak mengambil S1 juga Pak?
Enggak milih satu, langsung. Jadi saya langsung Langsung. SMA, saya langsung bekerja, langsung diterima. Dan tahun 81 saya sekolah teologi ya. Karena saya mengingat satu perkataan dari saudara sepupu saya yang juga seorang pendeta, dia mengatakan kalau you berani langkah pertama, maka Tuhan akan buka langkah berikutnya. Itulah sebabnya saya tekad untuk berani, sekalipun papa saya marah, orang tua saya menentang, saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya. Nah, ini menarik lagi nih Pak. Seperti kita tahu, memang orang tua itu sebagai panutan hidup kita, betul ya. Nah, selama 2 tahun, pasti kan ada rasa ego, di mana harusnya ini panggilan aku nih, menurut panggilan Pak Haryanto ini adalah udah mau sekolah nih untuk melayani Tuhan. Sementara dari orang tua sendiri belum merestui. Selama kondisi itu Pak, bagaimana keadaan rumah dan bagaimana cara Bapak mengatasi, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin Pak Haryanto buktikan kepada orang tua bahwa suatu saat nih secara nggak langsung atau secara eksplisit tidak menjelaskan, oh gua pun tetap bisa loh, saya pun tetap bisa untuk melayani pada akhirnya tanpa harus ada yang dikorbankan, dan saya akan buktikan itu. Nah itu bagaimana Pak cara ibaratnya kalau kata anak sekarang mengendalikan emosinya tuh Pak? Iya, saya sih berpikir waktu itu tidak berpikir panjang gitu memang ya. Cuma saya berpikir ini panggilan Tuhan yang harus saya ambil. Resiko apapun juga saya harus ambil, sekalipun mungkin papa saya marah dan mengusir saya, karena saya tahu ini panggilan Tuhan dan lebih utama ya daripada hal yang lain, dan saya mengambil. Oke, berarti ketika Bapak masuk saat itu juga masuk sekolah Alkitab Asia Tenggara gitu ya Pak ya, betul ya, seminari Alkitab Asia Tenggara. Nah, berarti tanpa restu dari orang tua? Ya, orang tua pria, papa saya, dan mama saya setuju. Tapi Pak Haryanto tetap mengambil konsekuensi full itu. Karena orang tua saya jujur dari waktu itu dia belum percaya Tuhan, ya dia masih Buddha, dia masih belum ke gereja, dia masih belum mengerti. Jadi itu sebabnya dia menentang, apalagi saya sebagai anak laki-laki pertama di tengah keluarga yang bertanggung jawab khususnya dalam ekonomi keluarga sebetulnya ya. Betul. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga akan menolong keluarga saya tatkala saya mengikuti langkah panggilan ini. Oke. Singkat cerita Pak, setelah Bapak mengalami sekolah, pergumulan dan menjalaninya, pada saat kapan Pak ketika akhirnya papanya Pak Haryanto nih merestui, oke lah? Iya, sampai saya tingkat 4, papa saya masih belum izinkan saya sekolah teologi ya. Oke. Ya, jadi papa saya masih keras, dia pernah datang ke saat pada waktu saya nggak punya duit, dia masih memberikan saya duit, dan dia minta supaya saya pulang, ya, tetapi saya enggak, ya, saya tetap mengikuti panggilan Tuhan sampai selesai. Dan menjelang saya selesai, adik saya kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, lewat peristiwa itu, papa saya berubah. Ya, dia melihat cinta kasih daripada teman-teman saya, perhatian gereja terhadap keluarga saya, membuat papa saya matanya terbuka dan kemudian mau percaya pada Tuhan. Dan itulah sebabnya saya bersyukur lewat peristiwa yang memang sangat menyedihkan sekali, seluruh keluarga saya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi memang bisa dibilang tanpa sesuatu, mungkin kalau pendekatan secara harafiah atau secara teori itu mungkin kurang, tapi ketika merasakan kasih Tuhan secara langsung muncul dan itu bisa dimunculkan melalui perbuatan, akhirnya papanya Pak Pendeta Haryanto tuh bisa ibaratnya lulus juga ya Pak ya, dan menerima Tuhan Yesus juga pada saat itu juga Pak. Iya, jadi doa yang saya doakan selama bertahun-tahun, ya Tuhan kabulkan lewat satu peristiwa yang memang sangat menyedihkan, tetapi inilah jalan Tuhan bagi keluarga kami. Nah, pasti banyak dong Pak alasan, mungkin kalau Pak Pendeta Haryanto mungkin sempat ngobrol dengan Papa tercinta, apa sih Pak alasannya? Kenapa sehingga kok tidak mau? Apakah memang
ini memang rada sensitif, tapi ini bisa jadi pergumulan dan bisa menjadi insight juga buat teman-teman GKI High Talks gitu ya. Apakah karena mungkin pendeta itu kan pelayanan, hidupnya nanti dari mana? Dari segi ekonomi pun belum tentu mungkin menjanjikan atau apapun. Nah, apakah jadi itu salah satu alasan papanya Pak Pendeta Haryanto untuk meditasi atau mungkin ada alasan lain, Pak? Iya, saya pikir ya sebagai orang tua mengharapkan anak-anaknya kemudian bekerja menjadi orang yang berhasil dalam bidang ekonomi begitu ya. Yeah. Karena bagi banyak orang pendeta dianggap ya orang yang nanti makannya bagaimana, hidupnya bagaimana, ya masa depannya bagaimana gitu. Itu menjadi banyak orang-orang tua yang berpandangan juga seperti itu gitu. Ya, makanya tadi saya tanya memang ya tidak lepas dari saat ini pun masih banyak Pak kepikiran seperti itu gitu kan. Di tengah memang banyak sekarang gereja-gereja besar atau banyak pendeta-pendeta muda yang memang lebih yang kesuksesannya juga banyak terlihat gitu kan di dunia YouTube atau di dunia media digital. Cuman ya memang harus kita akui ada beberapa masih pertimbangan orang tua yang seperti itu. Nah, ini ada nih korelasi. Ketika orang tua Pak Haryanto aja Pak Haryanto berpikiran seperti itu. Cara meyakinkannya untuk apalagi membawa akhirnya Pak Haryanto menikah, meyakinkan istri tercinta gitu kan bahwa dengan saya panggilan ini Tuhan nih hidup saya tuh akan terjamin. Dari segi ekonomi pun yang mungkin diragukan enggak kok, buktinya sampai sekarang berkat Tuhan itu terus mengalir. Itu bagaimana tuh Pak? Cara menjelaskan bahwa tenang kok, ekonomi itu sudah diatur misalkan, atau ada berkat Tuhan yang selalu berkecukupan dan lain-lain. Ya sebetulnya menjadi pendeta, khususnya pendeta GKI, kita sih tidak hidup berkelebihan, tidak hidup berkekurangan, karena Sinode GKI sudah mengatur segala sesuatu sehingga kita cukup. Kita cukup dan kita bisa hidup dan semuanya dijamin dalam gereja sesuai dengan tata gereja GKI. Nah ini menarik. Apakah dari awal Bapak sudah menjadi jemaat GKI? Atau belum nih Pak? Iya, saya dulu adalah anggota jemaat GKI Bungur yang setelah lulus sekolah teologi kembali ke jemaat Bungur. Oh oke. Nah. Terus melayani dulu di Bungur gitu Pak? Di Bungur selama 15 tahun. Sebagai penginjil dan pendeta. Oh. Jadi saya lulus sekolah teologi saya melayani sebagai penginjil di Bungur, lalu kemudian diproses menjadi penatua khusus. Lalu kemudian menjadi pendeta GKI tahun 92. Waktu itu Pak, waktu di Bungur yang paling ingat Bapak tuh pertama kali nanganin diperbantukan tuh untuk menangani komisi apa sih Pak? Saya menangani komisi remaja. Nah, ada banyak anak-anak remaja sampai hari ini mereka tetap masih hubungan dengan saya. Salah satunya adalah Pak Cihuat itu. Sebelah rumah saya itu adalah anak didik saya juga. Jadi dari remaja saya nangani remaja dan kemudian saya nangani pemuda. Oh, jadi dari awal itu udah menangani komisi remaja di GKI Bungur ya Pak ya? Setelah lulus sekolah teologi saya melayani di remaja dulu. Lalu ditabiskan menjadi pendeta GKI itu tahun berapa Pak? Masih ingat nggak? Tahun 92, tanggal 29 Juni 92. Wah, masih ingat betul ada momen ininya. Tanggal 1-nya saya kebakaran rumah. Di pastor gereja. Pastor gereja yang di Bungur? Ya, di Angkasa kecil. Dan itu yang menyebabkan semua barang-barang yang saya miliki, harta kekayaan saya, buku-buku harta kekayaan pendeta adalah buku Lalu 10 tahun yang saya kumpulkan semuanya habis. Baju yang saya pakai semalam, toga yang baru saya pakai kebakar. Jas yang saya baru bikin belum dipakai kebakar. Mainan anak-anak semuanya habis. Termasuk surat-surat berharga saya habis. Oh, cukup menjadi. Bapak menanggapinya gimana? Itu apakah sebagai ujian atau tantangan pertama? Nah itu responnya gimana Pak? Waktu itu kan belum ada HP, belum ada apalagi namanya. Apa tuh yang kotak itu? Pager belum ada. Dan saya lagi belanja susu di Tip Top Romangun. Waktu itu kita nggak tahu kan kita sedang belanja karena murah di sana, dan setelah belanja kami mampir ke rumah
ipar saya di Kelapa Gading, dan ipar saya mengatakan, tahu nggak rumah lu kebakaran, dia bilang begitu. Waduh, saya sama istri saya pertama syok, nangis, kita berpelukan, tapi berjalan waktu saya terus ingat akan 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang kedua saya ingat dari kisah Ayub. Kalau Ayub mengalami habis semuanya, harta bendanya, sampai anak-anaknya habis, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak saya masih ada, istri saya masih ada ya. Dan kita semua kehilangan apa-apa. Seorang penatua dia mengatakan, congratulations for you Nankian, ya, dipanggil saya Nankian, dibilang selamat. Saya mengatakan, kenapa manggil saya, kenapa mengucapkan selamat bagi saya? Tuhan akan ganti yang baru. Ya, dalam bahasa Mandarin, Chu Puchi Sin Pulai. Ya, di artinya kalau yang lama nggak hilang, yang baru nggak datang. Kita nggak hilang HP, kita nggak dapat yang baru yang HP. Ya, betul. Kita nggak dapat pacar yang itu yang udah lama, yang mau sama kita dapat pacar yang baru gitu kan. Ya, benar. Ya, itu istilahnya seperti itu. Jadi itu membuat saya ya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. 2 ayat firman Tuhan itu membuat saya teguh. Ya. Nah, ini biar tadi kan kayaknya serius banget. Ini kita yang cari-cari diskusi yang rileks, Pak. Nah, saya pengen tahu, Pak, kalau dari orang tua sendiri aja, terutama papanya Pak Pendeta Haryanto itu menentang, sempat ya, terutama dari segi ekonominya gitu. Waktu bertemu, ini memang brainstorming sih biar kita rileks sedikit. Waktu bertemu dengan orang tua calon istri waktu itu, Pak. Nah, gimana cara meyakinkannya nih, Pak? Apalagi seorang pendeta kan kayak tadi Pak Haryanto bilang, kalau berlebih sih dibilang juga enggak, tapi kalau dibilang kurang juga enggak. Jadi gimana tuh, Pak? Ini siapa tahu buat teman-teman yang, iya ya gimana ya kalau gue jadi pendeta nanti ngelamar pacar gue gimana ya, atau ini gimana ya. Nah, ini mungkin nih, Pak. Pada waktu saya nembak langsung ke Ibu Jenny. Iya. Dan Ibu Jenny mengatakan saya perlu bergumul 1 bulan. Ya. Lalu kemudian dia tanya kepada papanya mengatakan silakan kamu bergumul sendiri dalam hal ini. Jadi memberikan kebebasan. Ya mungkin dia tahu nanti mantunya bagaimana, karena bukan seorang pengusaha, seorang pendeta. Iya, gitu, betul. Ya. Dan ya berjalan mengalir seperti biasa aja. Berarti memang jalannya tuh udah ya dibukakan aja gitu ya, Pak ya. Tidak ada yang terlalu menantang. Nah, kalau bicara jalan tadi, kalau soal kayaknya untuk berkeluarga pun aman. Nah, ketika selama pelayanan, Pak, mungkin dari awal lulus sampai hari ini, Pak, hal yang paling berkesan tuh paling diingat apa sih, Pak? Iya, bagi saya yang paling berkesan itu tadi. Jadi pengalaman ya rumah terbakar, padahal itu 1 hari setelah saya ditabiskan sebagai pendeta. Itu pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya. Dan sampai boleh dikatakan saya gak punya apa-apa lagi, hanya baju yang melekat di badan. Karena semua barang saya habis. Itu yang jadi ini. Nah, kalau dalam peristiwa dalam memberikan khotbah, Pak, ada nggak momen lucu atau mungkin yang paling berkesan atau apapun itu, Pak, yang paling Pak Haryanto ingat pada saat khotbah, Pak? Apa ya? Ada banyak khotbah, saya bagaimana bisa nginget? Yang satu paling diingat, Pak, mungkin ada yang kayak saya waktu itu. Saya nih jujur nih, saya tuh ingat waktu zaman saya jadi pengurus remaja pemuda, kalau Pak Haryanto ingat, cuman saya lupa pendetanya siapa gitu, Pak. Waktu itu lagi ada pelatihan buat para pengurus, biasa kan kayak Harapan ini mengadakan itu. Tiba-tiba lagi retret pengurus, saya ketiduran, Pak. Dan itu semua bukannya nolongin, saya pun langsung ditegur sama Pak Haryanto. Waktu itu saya ingat betul, saya ditegur, Pinky, kalau kamu tidak konsen mengikuti ini, coba kamu gumulkan, kamu benar-benar. Teman saya malah tertawa-tawa aja gitu, Pak, teman-teman pengurus yang lainnya. Nah itu buat saya, oh iya ya benar, kalau kayak gini-gini tuh emang ketika lagi retret, kalau lagi ini tuh emang harusnya fokusnya ke Tuhan, bukan malah sibuk mainan, malah sehingga ketika khotbah tuh nggak fokus, nggak dengar. itu hal lucu mungkin saya di samping ada beberapa pakar, cuman itu pengalaman ini yang paling
teringat waktu selama menjadi di GKI Harapan Indah nih gitu. Kalau Pak Haryanto belum ada momen-momen melihat jemaat yang kayak saya gitu Pak, atau mungkin ada yang waktu salaman, apalagi kan Pak Haryanto udah sering banget nih khotbah. Ketika salaman mungkin ada yang curhat masalah pribadinya, sampai Pak Haryanto pun bingung harus bicara apa gitu-gitu Pak. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lucu-lucu atau unik-unik Pak yang bisa di-share gitu Pak. Agak susah saya sharekan ya. Tapi banyak lah Pak yang seperti itu ya. Ada. Aja Pak ya. Oke. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu mulai yang dari senang sampai mungkin kayak yang curhat-curhat masalah keluarga, ekonomi itu pun ada ya Pak Haryanto. Ada banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya. Oke. Nah, kalau tadi Pak Haryanto udah bilang banyak sekali perjalanan dari awal sampai hari ini. Nah, kalau saya tidak salah mendapatkan informasi nih Pak, ini kan memasuki masa emeritusnya Pak Haryanto nih. Ya. Kira-kira next step-nya tuh apa sih Pak? Mungkin Pak Haryanto udah kebayang, oh setelah emeritus saya misalkan tetap khotbah, atau mungkin saya menikmati jalan-jalan seluruh Indonesia atau apa. Nah ini Pak, kita pengen tahu nih kira-kira memasuki masa emeritus dan mungkin setelah emeritus apa nih yang Pak Haryanto lakukan? Iya, setelah emeritasi jadi tetap ada ya kita tetap mengambil jalur pelayanan. Okay. Nanti biasanya setelah percakapan dengan sinode wilayah, kemudian nanti diarahkan oleh sinode wilayah pemberdayaan pendeta emeritus. Yeah. Nanti kita bicara antara saya dengan majelis jemaat, itu ada MOU. Nah, itu biasa. Jadi tetap diberdayakan, melayani di jemaat GKI Harapan Indah. Itu ada aturan mainnya nanti. Ya kan, dan saya nggak bisa menentukan saya mau ini mau itu, nggak bisa. Jadi ada MOU yang dua pihak. Tapi tetap setelah emeritus di jalur pun pelayanan ya. Tetap dalam pelayanan ya. Karena emeritasi bukan berarti kita pensiun. Jabatan pendeta tetap melekat seumur hidup. Ya, cuma kita tidak lagi masuk dalam struktur organisasi. Tetap bisa melayani di berbagai bidang sebagaimana biasanya, misalnya dalam pelayanan khotbah di mimbar, pelayanan sakramen itu bisa dilakukan, tetapi tidak lagi seperti dulu lagi struktural gitu. Ya. Nah, kalau gitu Pak, ini saya coba bertanya mungkin rada sensitif nih Pak Haryanto. Jadi pendeta itu panggilan atau profesi Pak? Karena gini, kalau teman-teman mungkin yang sering biasa nonton Netflix gitu ya atau media digital, sekarang tuh juga lagi viral nih Pak. Kayak seperti kita tahu di Korea Selatan tuh lagi banyak banget gitu ya Pak ya, pemuritan. Cuman banyak juga ada yang disalahgunakan, begitu ya. Ajaran-ajarannya mungkin ada yang disalahgunakan. Ada yang bilang memang pendeta itu satu sisi as a profesi karena cukup menjanjikan dari segi finansial. Satu sisi ada yang bilang udah panggilan itu memang harus kita tuh harus siap ditempatkan di mana aja sebagai pendeta. Nah, menurut Pak Pendeta Haryanto, bagaimana menanggapi terkait kontroversial pendeta itu panggilan atau profesi? Gimana Pak? Ya, kalau saya berpandangan seperti sekeping mata uang, ada dua sisi. Pendeta adalah panggilan, tetapi juga profesi. Tetapi profesinya berbeda dengan profesi yang lain. Ya, karena profesi itu pengertiannya adalah orang yang memang dipersiapkan, dilatih, punya kemampuan, ya. Lalu juga soal ada kebutuhan itu ada, ya. Lalu ada jabatan, ada sumpah jabatan, misalnya ada kita memang diminta untuk kode etik, ya, seperti profesi dokter ada kode etiknya, kita pendeta juga ada gitu. Nah, tetap ada, tetapi sangat berbeda sekali dengan profesi yang lain. Tetap kita melakukannya secara profesional, ada kemampuan bisa khotbah misalnya, ya, konseling orang, ya, sebagai seorang gembala itu pun profesi juga, sekaligus juga memang panggilan. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Ya. Tapi tujuan kita bukan untuk mencari keuntungan, mencari kekayaan itu bukan. Ya, memang panggilan Tuhan seperti itu. Panggilan Tuhan. Nah, ini kita menjelang akhir acara GKI Talks ini Pak. Kalau tadi bicara profesi atau panggilan, nah
Kayak tadi kan mungkin Pak Pendeta Haryanto mengalami panggilannya pada saat KKR. Sebenarnya nih Pak, panggilan itu kan banyak macamnya, betul ya? Mungkin Pak Haryanto bisa kasih contoh nggak sih Pak? Apakah panggilan itu harus bisa dirasakan atau hanya bisa dirasakan pada saat KKR sajakah atau enggak? Lalu ketika kita mendapatkan panggilan itu, respon yang tepat dan yang benar tuh seperti apa sih Pak? Nah itu tuh kadang kan orang bilang, oh kok gue kayak misalkan ya, beberapa anak sekarang lebih pikir gue tuh lebih merasa gue dengar panggilan Tuhan, gue kayaknya harus jadi pendeta ya. Nah kadang ada beberapa mungkin yang oh yaudah deh gue langsung ambil form pendaftaran, atau mungkin lebih baik coba deh digumuli dulu, konsultasi dulu dengan gereja setempat. Nah ketika kita mendapat panggilan pun ya itu responnya seperti apa. Jadi ada bagaimana panggilan itu ada beberapa macam, dan ketika mendapat panggilan itu responnya seperti apa gitu tuh Pak. Ya, saya pikir kalau panggilan Tuhan itu kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan lewat KKR seperti saya alami, atau lewat retreat ya. Tapi juga ada yang mungkin lewat pengalaman-pengalaman pribadi dia bersama dengan Tuhan. Dia punya kepekaan bahwa Tuhan memanggil dia. Itu bermacam-macam caranya Tuhan. Mungkin juga dari orang tua bisa jadi ya, atau mungkin dari orang-orang tertentu yang melihat bahwa orang ini punya kayaknya bisa cocok nih panggilan Tuhan. Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan dia ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi panggilan itu bermacam-macam. Okay. Tetapi yang paling penting adalah kita pribadi tahu ya, itu merupakan kepekaan rohani kita. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita. Ya, jadi pertama-tama kita juga bisa rasakan beban pelayanan kita kepada Tuhan itu, beban pelayanan itu semakin banyak gitu. Kita merasakan kurang untuk melayani Tuhan. Kita mau terlibat banyak dalam pelayanan karena saya merasakan bahwa saya ini mendapatkan berkat Tuhan atau anugerah Tuhan luar biasa dan saya ingin membalasnya. Terus semakin kita mau mungkin melarikan diri dari panggilan Tuhan itu, hati tidak ada damai sejahtera. Ya, hati kita kehilangan damai sejahtera. Nah, pada waktu seperti ya saya yang alami juga. Jadi saya pernah melarikan diri kerja di T-Botol Sostro, dan saya merasakan sekalipun saya boleh dikatakan cukuplah pada waktu itu sebagai seorang anak muda yang dapat honor sekian, lalu boleh dikatakan kedudukannya lumayan, tetapi saya merasakan ya tidak ada damai sejahtera ya. Jadi itu indikator. Yang pertama, kita ingin lebih membalas kebaikan Tuhan lebih banyak dengan cara melayani Tuhan secara full timer. Yang kedua, saya tatkala melarikan diri, saya tidak ada damai sejahtera. Ya, jadi itu pelayanan yang sebagai indikator kita terpanggil oleh Tuhan. Ya, tentu ada indikator yang lain membuat kita peka bahwa ini memang Tuhan panggil. Dan saya memberikan pesan bahwa jikalau Tuhan sudah panggil, kita harus serahkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, jangan coba-coba kita sekolah teologi. Itu bahkan buang waktu dan akan seleksi dari Tuhan itu akan terjadi. Oke. Menarik ya. Jadi banyak sekali perbincangan kita pada hari ini, terutama terkait bagaimana perjalanan hidup seorang Pak Pendeta Haryanto gitu ya. Lalu bagaimana kita menanggapinya juga dalam masa panggilan. Nah, Pak, ketika sudah banyak pengalaman yang Bapak alami, bagaimana Bapak, apakah mungkin ada sesi khusus Bapak menjelaskan ke anak-anak Bapak, ke keluarga Bapak terkait hal ini setelah Bapak dari segi ekonomi atau mungkin segi dari cerita dengan penolakan di papanya Pak Haryanto sebelumnya, anak-anak Pak Haryanto sendiri, apakah ada ekspektasinya yang harus menjadi pendeta juga kah? Atau mungkin ya itu panggilan, saya bebaskan lagi kepada anak. Gimana Pak Haryanto? Iya, saya pikir yang terakhir tadi. Jadi karena menjadi pendeta itu bukan keinginan pribadi, bukan keinginan orang tua, tetapi panggilan Tuhan kepada yang bersangkutan. Ya, tentu saya juga punya kerinduan kalau anak saya menjadi pendeta seperti saya. Tapi toh kan Tuhan punya panggilan yang berbeda-beda.
terhadap seseorang, termasuk juga terhadap anak saya. Jadi Timothy merasa atau David tidak merasa bukan itu panggilan Tuhan pada mereka. Ya jadi mengalir aja seperti itu. Oke. Ya. Oke, jadi justru malah Pak Pendeta Haryanto malah membebaskan lah ya. Ya. Bagaimana kerinduan itu ada, tapi tetap hak prioritas bagaimana anak-anak tersebut menjalaninya. Betul. Dan saya pikir menjadi pendeta atau tidak atau sesuai yang paling jelas, yang paling penting kita jelas panggilan Tuhan di mana bagi kita dan kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Itu yang paling penting. Betul. Bisa jadi berkat dan bisa melayani tanpa perlu menunggu jadi pendeta gitu ya Pak ya. Kalau Tuhan manggil jadi pendeta, kenapa enggak? Ya kalau Tuhan manggil menjadi seorang dokter, seorang lawyer, kenapa enggak gitu? Itu masing-masing kita ada bidangnya kita yang Tuhan panggil bagi kita masing-masing. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita udah sedikit lah. Ini aku masih bisa bilang ini sedikit nih perjalanan hidup Pak Haryanto. Lalu bagaimana respon dari orang tua, respon dari anak, termasuk tadi di akhir bilang justru malah membebaskan, dan itu balik lagi statementnya menarik. Jadi kalau saya tarik kesimpulan Pak, memang dalam nanti tolong dibenarkan ya Pak ya. Saya coba benar kesimpulan aja nih Pak. Saya takut kesalahan nih. Jadi memang hidup sebagai orang Kristen itu hidup bukan dalam sebuah pikiran saja, tapi dalam bagaimana menjalaninya kehidupan. Dan balik lagi memang kalau 3 poin yang memang kalau Tuhan bilang iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita memang harus kuat. Itu melalui dengan komunitas-komunitas gereja seperti ini. Kita selalu mendengarkan pengharapan kita sama Tuhan Yesus kuat. Dan kasih itu bukan sekedar kasih yang sementara, tapi melalui perbuatan. Karena saya melihat tadi pengalaman Pak hidup Pak Haryanto, meskipun sempat ditentang oleh Papa, tapi berhasil luluh dengan melihat kasih dan perbuatan dari lingkungannya Pak Haryanto, jadi mau masuk Kristen. Lalu ketika Pak Haryanto lulus, lalu besoknya juga pas terjadi kebakaran, ternyata ada momen-momen kasih dan pernyataan Tuhan juga hadir. Lalu juga dalam kehidupan berkeluarga pun Pak Haryanto juga membebaskan itu kepada anak-anak juga. Yang penting bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita menjadi berkat melayani sesuai dengan ajaran Tuhan. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu demikian acara GKI Talks pada hari ini. Terima kasih Pak Haryanto. Semoga di sesi-sesi berikutnya nggak kapok lagi Pak Haryanto, dan mungkin kita bisa lebih relax lagi kali ya Pak Haryanto ya. Mungkin di tempat ngopi di mana. Soalnya saya ngeliat nih Pendeta Haryanto nih, kalau lihat di Instagram, di Facebook nih cukup salah satu pendeta gaul gitu yang sering jalan-jalan kemana-mana gitu Pak Haryanto ya. Mungkin bisa jadi nanti kita podcastnya videonya mungkin di Sentul gitu atau di Puncak gitu Pak Haryanto ya, biar lebih relax. Oke, kalau gitu demikian acara GKI Talks pada hari ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat lah buat jemaat sekalian, bisa menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Oke, kalau gitu saya Kevin Swinci bersama Pendeta Haryanto. Kita boleh hadap kamera Pak. Sampai jumpa di Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita minum dulu ya dari relax. Bye bye. God bless you. GKI HI Talks.